Nah, pertanyaan yang muncul adalah, pertama, bagaimana dengan urusan kulit binatang kurban? Bolehkah bagian ini atau kulit ini dijual? Tapi ada yang membolehkan, di antaranya mazhab Hanafi itu membolehkan, silakan dijual. Tetapi kemudian hasil penjualannya bukan diberikan kepada, bagaimana andai kata kita berkurban di sini, boleh nggak kita tidak menyaksikan? Boleh. Nah, menyaksikan itu apakah harus live di depan penyembelihan itu? Dalam kondisi pandemi seperti ini, rasanya tidak memungkinkan untuk mendatangkan semua orang yang berkurban, kemudian mendatangkan sehingga kemudian hadir. Maka kita pakai cara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Berkaitan dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, ada beberapa hal yang mungkin selalu menjadi pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat kita ketika terkait dengan hewan kurban. Mungkin agak berbeda dengan pelaksanaan kurban zaman dulu yang biasanya dilaksanakan secara masing-masing, sendiri-sendiri, sehingga kemudian orang berkurban di rumahnya, menyembelih hewannya secara menyendiri, kemudian dibagikan ke tetangga-tetangganya dan lain sebagainya. Dan memang itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ada data yang menyebutkan bahwa Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing. Lalu beliau menyembelih dengan tangannya sendiri, berkurban 2 ekor kambing, menyembelih dengan tangannya sendiri. Kemudian ketika ada anaknya Fatimah radhiyallahu anha akan berkurban, lalu disembelihkan, tetapi kemudian Fatimahnya diminta untuk menyaksikan. Pada situasi sekarang mungkin agak berbeda, di mana penyembelihan hewan kurban seringkali dilaksanakan oleh panitia, seperti yang dilaksanakan di Masjid Darul Hijrah. Diawali dari dulu, awal-awal sebelum masjid ini ada, di lingkungan ini sudah dilaksanakan kurban yang dilakukan secara bersama-sama, rame-rame, itu sudah dilakukan. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, pertama, bagaimana dengan urusan kulit binatang kurban? Karena problem kulit ini kalau dibagikan, kalau kulit ini digunting-gunting kemudian dibagikan kepada masyarakat, itu pasti tidak bermanfaat, itu tidak bisa dimanfaatkan karena memang pengolahannya itu juga khas dan tidak semua orang bisa untuk mengolah itu. Sehingga kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, bolehkah bagian ini atau kulit ini dijual? Data yang ada disampaikan adalah bahwa bagian dari hewan kurban itu tidak boleh ada satupun bagian dari hewan kurban itu yang dijadikan sebagai upah. Artinya, kalau saya umpamanya menyembelih hewan kurban, lalu ya karena tradisinya begini-begini, orang yang menyembelih dan mengulitin mendapatkan bagian kurban berupa kepala dan kulitnya. Itu yang tidak boleh, itu yang kemudian dalam riwayat-riwayat yang ada itu tidak diperbolehkan yang seperti itu. Sehingga kemudian ketika di panitia-panitia itu selalu kita panitia-panitia itu memberikan persyaratan, silakan kalau mau ikut berkurban di kita ada biaya operasionalnya sekian. Karena itulah yang digunakan sebagai biaya operasional. Itulah. Nah, tetapi kemudian bagaimana dengan kulit ini?
Dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh para ulama, ada yang memang tidak membolehkan untuk diperjualbelikan. Tapi ada yang membolehkan, di antaranya madhab Hanafi itu membolehkan, silakan dijual. Tetapi kemudian hasil penjualannya bukan diberikan kepada orang yang kurban, tidak, tetapi disedekahkan. Atau mungkin dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, untuk membeli karpet masjid, untuk membeli AC masjid, untuk segala macam yang sifatnya itu adalah manfaatnya dikembalikan kepada umat. Sehingga biaya operasional pengurusan pengolahan binatang hewan kurban itu tadi itu tidak dijual untuk dikembalikan kepada orang yang kurban, itu satu. Jadi pada prinsipnya tidak boleh dijadikan bagian manapun untuk sebagai upah. Maka ini yang sudah kita lakukan selama ini terkait dengan hal-hal terkait dengan penjualan hewan kurban. Penjualan kulit, ya. Karena kalau dikumpulkan ya lumayan juga nilainya gitu loh. Ada cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian pembagiannya? Rasulullah dalam membagikan daging kurban, membagikan bagian-bagian kurban itu, pesannya adalah kulu wa at'imu wa dakhiru. Sehingga kemudian disimpulkan bahwa itu dibagi menjadi 3. Kulu itu makanlah, wa at'imu itu adalah beri makanlah, kemudian wa dakhiru dan simpanlah. Nah di sini kemudian kalau dalam sifatnya, kalau penyembelihan hewan kurban secara tradisional dulu di rumah, maka di rumah masing-masing, maka orang yang menyembelih hewan kurban itu silahkan untuk makan keluarga, memberi makan orang lain, kemudian ada sebagian yang disimpan. Prinsipnya adalah untuk disedekahkan. Tetapi ada data, suatu saat di Madinah itu kedatangan para pengungsi. Sehingga kemudian Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk mengeluarkan yang disimpan itu. Pada musim paceklik itu dikeluarkan semuanya yang itu penyimpanan itu untuk disimpan. Makanya begitu setelah Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 itu ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik itu adalah hari-hari menjemur daging. Maknanya at-tasyrik itu adalah menjemur daging. Kenapa? Zaman itu belum ada freezer, belum ada kulkas. Cara mengawetkan daging untuk disimpan itu adalah dijemur. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Nih, bagaimana kalau umpamanya ini kita menyembelih, kemudian kan orang yang berkurban itu sebaiknya memakan dari hewan kurbannya. Betul. Tetapi dalam pelaksanaan kepanitiaan mungkin agak sulit untuk mendeteksi siapa dari daging kurban yang mana. Ini agak sulit, sehingga kemudian diambillah jalan pintas untuk memudahkan bahwa yang pasti bagian dari hewan kurban yang mana silahkan saja. Yang pasti kalau yang hewan kurbannya itu sapi, maka dibagilah sapi itu ke mereka daging sapi gitu loh. Kalau yang kurbannya kambing ya dibagilah daging kambing. Seberapa? Ya syukur-syukur bisa sepertiganya. Tetapi sebagian besar kita ketika ingin berkurban itu kan bukan mempekerjakan panitia kemudian supaya kita ngambil dagingnya sebanyak sepertiga dari berat hewan kurban yang kita kurbankan itu kemudian dibawa pulang. Saya kira nggak begitu maksudnya. Yang pasti kalau disedekahkan lebih banyak itu lebih baik. Maka boleh saja orang mendapatkan, umpamanya saya ikut berkurban sapi yang mana, tetapi kemudian mendapatkan bagian dagingnya dari sapi yang lain. Itu nggak ada masalah, karena bisa dibayangkan di Muaisim itu mungkin ribuan hewan kurban di sana dipotong pada hari yang sama, dan itu mereka orang yang berkurban itu juga dibolehkan untuk mengambil itu. Bisa dibayangkan apakah yang mereka dapatkan bagian itu adalah dari hewan kurban dia gitu. Nah, itu
karena ribuan jumlahnya, sehingga kemudian tidak memungkinkan. Nah, kita pun meskipun belum sampai ribuan, tetapi andai kata kita tidak memakan dari hewan kurban kita sendiri, tetapi kita berbicara secara keseluruhan. Nah, bagian dari ini sapi dari bagian dari kurban untuk para pekurban. Dari sapi yang mana kita sulit mendeteksinya. Tuh. Lalu bagaimana andai kata kita berkurban di sini? Boleh nggak kita tidak menyaksikan? Boleh. Tetapi yang dicontohkan sebaiknya menyaksikan. Nah, menyaksikan itu apakah harus live di depan penyembelihan itu? Kita lihat situasinya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, rasanya tidak memungkinkan untuk mendatangkan semua orang yang berkurban, kemudian mendatangkan sehingga kemudian hadir. Maka kita pakai cara lain. Kita akan liput penyembelihan itu secara live. Silakan Bapak Ibu lihat di Facebook, di YouTube yang memang nanti linknya akan kita share, sehingga Bapak Ibu yang kurban bisa menyaksikan dari rumah melalui link-link itu tadi, sehingga insya Allah sudah kita jalankan, tapi tidak harus kita melanggar protokol kesehatan yang memang harus kita lakukan untuk menyelamatkan kita semua. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi andai kata kemudian penyembelihan kurban di sini, kemudian boleh nggak dagingnya kemudian dikirim ke tempat lain? Oh, nggak apa-apa. Bahkan dikirim saat masih hidup pun nggak apa-apa. Yang pasti kita berkurban, ibadah yang paling baik pada hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya itu adalah mengalirkan darah. Mengalirkan darah di sini maksudnya adalah menyembelih hewan kurban yang syariatnya sudah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.